Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Setelah sepanjang hari kita melewati berbagai aktivitas, kesibukan dan mungkin juga pergumulan, malam ini adalah waktu yang indah bagi kita untuk kembali datang ke hadirat-Nya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak, kita lepaskan semua beban hari ini, dan kita arahkan fokus kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan jiwa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang amat baik bagi hidup kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hari ini. Sehingga kami boleh tiba di malam hari ini dengan baik. Tuhan, saat kami datang menghampiri takhta kudus-Mu, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bersihkan dan kuduskanlah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima benih firman-Mu dengan baik. Berbicaralah kepada kami setiap kami yang mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, penata layanan karunia Tuhan. Ayat renungan diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 6. Firman Tuhan berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Tuhan bermaksud agar jemaatnya memantulkan kepada dunia kepenuhan dan kelengkapan yang diperolehnya di dalam Dia. Tak henti-hentinya kita menerima kasih karunia Allah, dan dengan menyalurkannya seperti itu, kita mewakili kasih dan kedermawanan Kristus kepada dunia. Sebagaimana semesta alam bergerak, menyebarkan setiap pesuruh ke seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan pekerjaan penebusan, jemaat Allah yang hidup harus pula bekerja sama dengan Kristus. Kita adalah anggota dari tubuhnya yang ajaib itu. Dialah kepala yang mengendalikan seluruh anggota tubuh. Dalam kemurahannya yang tak terbatas itu, Yesus sendiri bekerja dalam hati manusia, memberi perubahan rohani yang begitu menakjubkan, sehingga para malaikat memandang dengan kagum dan sukacita. Kasih yang tidak mementingkan diri seperti guru itu harus terlihat dalam tabiat dan kehidupan pengikut-pengikutnya yang setia. Kristus mengharapkan bahwa sementara manusia hidup di dunia, mereka menjadi peserta dalam sifat keilahiannya. Dengan demikian, bukan saja mereka memantulkan kemuliaannya demi kepujian namanya, tetapi juga menerangi kegelapan dunia dengan terang yang memancar dari surga. Sehingga genaplah ucapan Kristus, kamu adalah terang dunia. Kami adalah teman sekerja Allah, pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pengetahuan akan kasih karunia Allah, kebenaran firman-Nya dan pemberiannya, waktu, kekayaan, talenta, dan pengaruh, semuanya dipercayakan Allah untuk digunakan demi kemuliaan namanya dan keselamatan manusia. Bila mana ada dorongan hati yang penuh kasih sayang, kemanapun hati itu menjangkau untuk memberkati dan mengangkat orang lain, di sana akan dinyatakan pekerjaan Roh Kudus Allah. Di tengah kekafiran, orang yang tidak mengenal hukum Allah yang tertulis, yang belum pernah mendengar nama Kristus, telah menunjukkan kebaikan hati kepada hamba-hambanya, melindungi mereka dengan ancaman bahaya kepada nyawanya sendiri. Perbuatan mereka menunjukkan adanya kuasa ilahi yang bekerja. Roh Kudus telah menanamkan karunia Kristus dalam hati orang yang liar, membangkitkan kasih sayangnya yang berlawanan dengan sifatnya, berlawanan dengan pendidikannya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, bersinar dalam jiwanya, dan terang ini jika diperhatikan akan menuntun kakinya kepada kerajaan Allah. Dikutip dari buku The Review and Herald, Desember 24 tahun 1908. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu.
yang mengingatkan kami kembali akan pentingnya penata layanan yang merupakan karunia Tuhan. Ajarilah kami untuk tetap setia, bijaksana, dan penuh tanggung jawab dalam mengelola setiap talenta, waktu, dan berkat yang telah Engkau percayakan, demi kemuliaan nama-Mu dan kebaikan sesama. Malam ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat atau umat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau adalah tabib agung kami. Jamalah mereka dengan kuasa kesembuhan-Mu. Berikan kekuatan, ketabahan, dan pulihkanlah kesehatan mereka seperti sedia kala. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan perlindungan-Mu. Jagai hubungan kami agar senantiasa dipenuhi oleh kasih, kedamaian, dan kerukunan. Berkati setiap anggota keluarga kami, baik dalam pelayanan, baik yang studi maupun pekerjaan mereka. Saat ini Tuhan, kami siap untuk beristirahat malam. Kami meletakkan segala kekhawatiran dan kelelahan hari ini di bawah kaki salib-Mu. Karuniakanlah tidur yang nyenyak dan ketenangan jiwa agar esok hari kami dapat bangun dengan tubuh yang segar dan siap memuliakan Engkau kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.